Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini, kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8, dengan judul Kesedihan Berakhir. Dan ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini masih menceritakan kisah tentang Daud, kisah tentang Yonatan, dan kisah tentang Raja Saul. Di sini diawali dengan suatu kalimat atau suatu paragraf yang mengatakan, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Apa nyanyian yang diajarkan atau dinyanyikan oleh Daud? Demikian. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Di sini pada hari Sabat ini diceritakan bagaimana kesedihan Daud dengan Yonatan dan juga Saul karena mereka gugur di dalam medan pertempuran. Apakah saudara, teman-teman semua pernah tahu apa arti dari kata ratapan? Ratapan adalah sebuah lagu atau sajak yang menunjukkan kesedihan, menunjukkan penyesalan, atau menunjukkan perkabungan. Dan beberapa dari sajak-sajak tertua dan paling abadi dalam sejarah manusia dalam bentuk ratapan. Ratapan ini juga dinyatakan dalam Iliad dan Odyssey, dalam kitab Veda Hindu, dalam teks keagamaan Timur dekat kuno, termasuk di kota Mesopotamia, ratapan seperti ratapan untuk Ur dan Tanak Yahudi atau kitab Perjanjian Lama. Jadi di sini Daud pada saat itu dia meratap, dia menyatakan suatu ratapan, dia menyatakan suatu kesedihan oleh karena sahabatnya yaitu Yonatan telah mati di medan pertempuran. Di sini satu kutipan mengatakan, perayaan kemenangan Daud dihentikan oleh kata kekalahan Saul yang terakhir. Di sini kemenangan Daud dihentikan oleh kekalahan Saul. Di sini Daud sangat mencintai Yonatan. Demikian sebaliknya, Yonatan juga sangat mencintai Daud. Bahkan di sini dikatakan bahwa
engkau sangat ramah kepadaku, bagimu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Mereka saling menyayangi, mereka saling mencintai sebagai seorang sahabat antara Daud dan Yonatan. Dan di sini ketika Yonatan sudah tidak ada, dia sudah kalah, dia sudah mati, Daud sangat menangis. Apa yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Sebenarnya, kenapa Daud melakukan hal itu? Dia meratap, dia menangis atas kematian temannya atau sahabatnya itu oleh karena perilaku sahabatnya, yaitu perilaku Yonatan di masa hidupnya. Dia, yaitu Yonatan, dia sangat ramah pada Saul. Dia sangat menyayangi Daud, bahkan dikatakan melebihi dari dirinya sendiri. Bahkan ketika ayahnya tidak suka kepada Daud, Yonatan ini tetap untuk mencintai, mengasihi sahabatnya, yaitu Daud. Yonatan selalu berlaku ramah, berlaku baik, berlaku sopan, berlaku mencintai Daud. Dan di sini yang bisa kita ambil, baiklah kita meniru perilaku dari Yonatan. Kitab Ayub pasal 22 ayat 21 mengatakan, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus berlaku ramah kepada sesama kita dan juga kepada Dia, yaitu kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebagaimana terdapat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13. Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Meskipun kita dalam keadaan susah sekalipun, Tuhan akan menolong kita. Jadi paling tidak ada dua pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini. Yang pertama, kita harus ramah, kita harus baik kepada semua orang. Tidak memandang bulu, tidak memandang agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Semua orang adalah sama. Kita semua sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berlaku ramah terhadap semua orang, berlaku baik terhadap semua orang. Jangan pilih-pilih. Dan yang pelajaran yang kedua, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan sedih, kesedihan itu akan berakhir apabila Tuhan ada dengan kita. Apabila kita berada dekat dengan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silakan untuk di like videonya. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan juga share video ini ke seluruh sosial media. Saya Ariel Cornedi, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.